Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah, NIM 30100123029, dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kelas AFI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Mantik kelompok 4 yang membahas tentang al-aks. Baik, langsung saja. Al-aks, kata aks berasal dari bahasa Arab, yakni al-aksu. Aks dari segi bahasa artinya membalikkan, membelokkan, memalingkan. Jadi maksudnya membalikkan sesuatu qadiyah kepada atau menjadi qadiyah lain, di mana ma'udu pada qadiyah pertama menjadi mahmul pada qadiyah kedua, dan mahmul pada qadiyah pertama menjadi ma'udu pada qadiyah kedua, dengan syarat kedua qadiyah sama-sama benar dan kaifnya sama, yakni sama-sama mujabat atau salibah, yang berubah adalah kamnya. Nah, di sini yang dapat saya pahami dari penjelasan al-aks ini, bahwasanya meskipun dibalikkan ma'udu dan mahmulnya, akan tetapi penjelasan atau pengertiannya itu tidak berubah. Artinya tidak berubah dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ini contoh di sini itu, yang pertama itu semua manusia itu hewan, sebagian hewan itu adalah manusia. Contoh yang kedua itu semua mangga tumbuh, sebagian tumbuhan itu mangga. Jadi meskipun dibalik di sini antara mahmul dan ma'udunya, contohnya di sini yang menunjukkan manusia dengan hewan itu dibalik, kan tetapi pengertian yang sesungguhnya itu tetap sama-sama benar. Artinya tidak ada kontra di dalam pengertian itu. Aks dilihat dari segi bentuknya ternyata ada dua macam. Itu yang pertama itu aks mustawi, dan yang kedua itu aks nakid. Nah, aks mustawi berbeda dengan aks nakid. Kalau pada aks mustawi, kedua qadiyahnya setelah dibalikkan tetap benar dan pengertiannya sama. Sedang aks nakid setelah dipertentangkan makna yang satu benar, yang lain salah. Nah, berikut ini dikemukakan penjelasan aks mustawi dan aks nakid. Nah, yang pertama itu aks mustawi. Nah, pengertiannya itu aks mustawi adalah memindahkan bagian qadiyah pertama kepada qadiyah bagian kedua, dan bagian qadiyah kedua dipindahkan pada qadiyah bagian pertama. Sedang mustawi berarti sama, maksudnya dengan pergantian tempat tersebut tidak mengubah makna atau pengertiannya, jadi tetap sama karena dinamakan mustawi. Tetapi jika qadiyah itu kulliyah atau mujabah, maka kamnya itu tidak tetap. Ini sebenarnya sama dengan yang saya pahami, itu sama dengan pengertian al-aks yang tadi, bahwasanya meskipun dipindahkan itu tidak merubah pengertian yang sesungguhnya, dan tidak ada kontra di dalam pengertian tersebut. Namun ketika qadiyah itu kulliyah atau mujabah, maka kamnya itu tidak tetap. Nah, contohnya di sini yaitu tiap-tiap emas adalah logam. Nah, ini adalah aksnya. Sebagian dari logam adalah emas. Nah, yang kedua itu tiap-tiap tanaman butuh air. Yang kedua, sebagian dari yang butuh air adalah tanaman. Yang kedua yaitu aks nakid. Nakid artinya lawan atau pertentangan. Nah, aks nakid ini terbagi menjadi dua, yaitu aks nakid muwafiq dengan aks nakid muhalif. Nah, menurut pemahaman saya, perbedaan aks mustawi dengan aks nakid ini terdapat pada kalimatnya. Jika aks mustawi ini tidak ada pertentangan di dalam kalimatnya, maka aks nakid ini mempunyai pertentangan. Nah, persamaannya itu walaupun aks nakid ini bertentangan kalimatnya,
Namun pengertian yang sesungguhnya itu tetap dipertahankan. Artinya pengertiannya itu tidak lari dengan pengertian yang sesungguhnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, aks nakit ini terbagi menjadi dua, yaitu aks nakit muafik dengan aks nakit muhalif. Nah, pengertian aks nakit muafik adalah memindahkan satu qadiyah pada qadiyah lain. Ma'udu qadiyah kedua diambil dari nakit ma'udu qadiyah pertama. Mahmulnya diambil dari nakit ma'udu qadiyah pertama dengan syarat sidiknya dan kaifnya tetap. Nah, contoh tiap-tiap manusia adalah binatang. Nah, semua yang tidak binatang adalah tidak manusia. Nah, yang kedua itu semua bilangan yang bisa dibagi dua adalah genap. Semua yang tidak bisa dibagi dua bukan bilangan genap. Nah, ini aks nakit dari pengertiannya ini bahwasanya syarat untuk aks nakit ini adalah sidik dan kaifnya tetap. Yang kedua yaitu aks nakit muhalif. Nah, pengertiannya adalah memindahkan suatu qadiyah pada qadiyah lain. Maudu'nya qadiyah kedua diambil dari nakit mahmul qadiyah pertama, sedang mahmulnya diambil dari maudu' qadiyah pertama. Dengan syarat sidiknya tetap, kaifnya tidak tetap. Nah, contoh manusia adalah binatang, tidaklah satupun sesuatu yang tidak binatang adalah manusia. Nah, contoh yang kedua itu semua bilangan genap bisa dibagi dua, tidak satupun yang tidak bisa dibagi dua itu bilangan genap. Nah, yang saya pahami dengan ini perbedaannya itu aks nakit dengan aks nakit muafik dengan muhalif itu terdapat pada syaratnya. Kalau aks nakit ini syaratnya sidiknya dan kaifnya itu tetap, maka aks nakit muhalif ini dengan syaratnya tetap, kaifnya sidiknya itu tetap dan kaifnya itu tidak tetap. Dan contohnya juga menurut saya ini ada perbedaan. Kalau contoh nakit ini dia menggunakan kata semua, dan yang kedua itu aks nakit muhalif ini menggunakan contoh tidaklah. Nah, contoh aks nakit ini tiap-tiap manusia adalah binatang, semua yang tidak binatang adalah tidak manusia. Nah, contoh aks nakit muhalif ini manusia adalah binatang. Nah, perbedaannya itu tidaklah satupun sesuatu yang tidak binatang adalah manusia. Ya, mungkin itu yang saya pahami dalam al-aks ini. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Nun wal qalami masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.